Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sehat-sehat Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah nggih. Kalau ada yang gemreges hari ini, mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatannya. Allahumma shfi mardana wa mardha muslimin. Kalau yang misalkan ada yang pusing-pusing, mudah-mudahan Allah hilangkan dan diganti dengan kesehatannya. Kalau ada yang kemudian rasa kok meriang, mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Itulah yang sekarang ini saya rasakan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemarin sempat gerimis. Ya, kalau fisik kurang kuat, kalau cuman kena gerimis sesaat, itu kadang juga berpengaruh terhadap kondisi suhu dalam tubuh. Nah, karena sekarang ini Allah beri kesehatan pada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke ruangan ini, kita bisa duduk dan juga bisa bermuwajahah. Maka kita lanjutkan. Terakhir kita itu bertemu 22 Agustus setelah kemerdekaan Bapak Ibu. Sekarang bulan September. Tanggal berapa J? 19 G? 19. Oh, hampir 1 bulan gak ketemu kita. Dan mohon maaf atas ketidakhadiran pertemuan kemarin. Kita masih dengan surah At-Takwir, Bapak Ibu. Surah At-Takwir kita masuk di ayat ke-15 sampai ayat ke-29 yang kemudian berkaitan dengan sumpah kebenaran wahyu Quran dan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menunjukkan bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran itu benar. Itu benar sampai Allah kemudian harus bersumpah untuk menjamin kebenaran Al-Quran. Dan juga kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga satu kebenaran, satu yang benar gitu, suatu yang benar. Bukan Nabi menganggap dia ngaku-ngaku sebagai seorang nabi, bukan, tapi memang penunjukan dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-29 nanti kita lihat peran dari malaikat Jibril. Karena menjadi perantara di mana Allah terkadang melalui malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Quran kepada Nabi Muhammad dan terkadang langsung dihujamkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW untuk menurunkan satu wahyu. Nah, di dalam ayat yang ke-15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bil khunnas. Di sini ada la. La artinya kan diartikan tidak. Oh bukan, di sini bukan artinya tidak. Tapi ini termasuk sumpah. Fala uqsimu, aku bersumpah. Fala uqsimu, jadi la ini kemudian seolah-olah kayak ditutupin. Fa uqsimu, saya bersumpah. Bil khunnas, demi bintang-bintang. Allah bersumpah dengan sesuatu benda yang langsung bisa dilihat di atas. Orang Arab tidak perlu kemudian teropong untuk melihat, nah, tapi bisa dilihat dengan mata telanjang di sore hari, di malam hari, dan keberadaan memang tidak bisa dilihat di siang hari untuk bintang-bintang. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas, yang bintang itu al-jawari beredar, al-kunnas itu kemudian terbenam. Kadang ada, kadang tidak ada. Terlihat dan tidaknya bintang oleh kita itu hanya kita berada di bumi. Pada dasarnya bintangnya itu tetap ada di tempatnya, ya di situ gitu. Tapi kok hilang kalau siang hari? Iya, karena ada sinar matahari yang lebih kuat, yang lebih besar dan lebih dekat dengan kita sinarnya sehingga menutupi sinarnya bintang. Karena bintang adalah benda langit yang bisa memancarkan sinar. Walaili idza as'as. Walaili demi malam idza as'as, apabila telah larut. Nih, suruh memperhatikan. Kalau malam seperti ini, kalau misalkan dalam satu peristiwa listrik kemudian mati listrik, kan menjadi gelap Bapak Ibu. Lampunya kita hanya bisa menerangi satu titik saja dan durasinya cuma berapa meter, 3 meter, ada yang 5 meter, ada yang 10 meter, kemudian melingkar, tidak bisa menyeluruh.
Maka walaili idza as'as, apabila malam demi malam apabila telah larut. Sama seperti dalam surah Al-Alaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Demi malam apabila telah gelap gulita. Jadi malam itu akan mendatangkan kegelapan. Dan kegelapan itu bagi bumi adalah bagikan pakaian. Dan bagi manusia kita dianjurkan untuk beristirahat. Maka lebih kadang memilih kalau istirahat lampunya matikan sehingga lebih maksimal untuk istirahat badannya. Kalau Rasul matanya boleh terpejam mata beliau, tapi hatinya kemudian tetap berzikir. Seperti Bapak Ibu toh, sakit Bapak Ibu, matanya terpejam tapi hatinya tetap berzikir. Nah, nanti kita latihan. Gimana caranya? Oh Allah, nanti kalau sudah dapat boleh kita sharing. Jadi mata terpedam karena fisik kemudian istirahat, tapi hati tetap berzikir. Itu lebih nyaman nih bagi saya, lebih berkualitas ketika akhir aktivitas itu adalah zikir. Tidak zikir secara lisan, tapi zikir dalam hati. Hatinya berzikir di dalam hati. Nah, tapi kalau misalkan ada teman di sebelah ngajak ngomong, sudah berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, masih diajak ngobrol sama sebelahnya, ini tahu-tahunya nanti tidurnya tidak dalam kondisi yang ready, yang siap. Wasubhi idza tanaffas, wasubhi demi subuh, idza tanaffas apabila fajar telah menyingsing. Seperti kalau tanafas, saya tanafasu, tanafusan itu kemudian kelihatan kecil. Sama Bapak Ibu, kalau kita bernafas kan kadang ada hawa yang keluar dan masuk. Kemudian kadang membuka mulut, kemudian terbuka katup, pernafasan terbuka kecil. Tanafas ketika sudah menyingsing. Jadi di sini kemudian Allah memulai dengan bintang. Bintang yang berada di atas di langit, kemudian disifati dengan yang beredar dan terbenam, kemudian masuk turun kepada malam yang gelap gulita kalau sudah larut. Dari malam itu terbitlah fajar yang menyingsing. Jadi perjalanannya sangat sistematis. Perhatikan alur peristiwa alam yang terjadi di sekitarmu, wahai manusia. Apa yang kemudian disumpahi oleh Allah? Allah kan bersumpah nih. Kemudian ada yang disumpahi. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu, sesungguhnya Al-Quran. Padahal di sini di sebelumnya tidak ada kata Quran. Mana tidak ada kata Quran pada sebelum-sebelumnya. Tapi mufassir melihat bahwa innahu itu adalah Al-Quran. Laqaulun, benar-benar. Qaul di sini adalah firman Allah. Jadi dalam perbedaan pendapat yang dikuatkan adalah Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk Allah. Beda. Firman itu firman adalah atau firman Allah sesuatu yang diucapkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah. Dia tidak berupa materi. Kalau makhluk berupa materi dan kemudian nanti bisa rusak, itu makhluk. Kita makhluk bisa rusak. Alam ini adalah makhluk bisa rusak. Al-Quran firman Allah, kalamullah, bukan makhluk. Itu dalam perbedaan pendapatnya ya. Laqaulu rasulin karim, benar-benar firman Allah, rasulin yang dibawa oleh utusan, karimin yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Pernah ketemu Bapak Ibu? Ayo, siapa yang udah pernah ketemu? Kalau dosen namanya Mikail, saya pernah, karena dosen saya namanya Mikail. Syekh Jibril yang mulai kita sampaikan dulu. Innahu laqaulu rasulin karim. Jadi Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Jadi 4 sumpah di atas, sumpah dengan bintang, kemudian dengan malam apabila larut, kemudian fajar ketika menyingsing, 4 itu, 3 ini, itu untuk menyumpahi bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan, dzi quwwatin, Quran memiliki kekuatan 'inda dzil arsy, dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Makin itu adalah yang tinggi. Jadi Allah memuliakan firman-Nya. Sesiapa yang memuliakan yang Allah muliakan, maka orang itu termasuk dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Kita memuliakan Al-Quran dengan cara apa? Membacanya.
kedua adalah mentadabburinya, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, dan terakhir adalah membelanya. 5 hal bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran dan usaha kita memuliakan Al-Quran. Suatu kaum bisa diangkat derajatnya oleh Allah kalau dia memuliakan Al-Quran. Suatu kaum bisa dihinakan oleh Allah kalau mereka ini menghinakan Al-Quran. Muta'in sama amin. Yang di sana Jibril itu, malaikat Jibril ditaati lagi dipercaya. Muta'. Jadi kedudukan malaikat Jibril, ada 5 kedudukan malaikat Jibril yang kita siapkan di sini. 5 keistimewaan pada malaikat Jibril. Jadi memang malaikat Jibril itu kemudian dimuliakan di antara para malaikat. Nabi melihat bentuk malaikat Jibril dalam wujud asli dalam 2 kali. Ketika menerima wahyu, ketika Isra Mi'raj. Muta'in sama amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah temanmu itu bimajnun, orang gila. Jadi Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai orang gila. Di saat awal-awal dakwah di fase Makkah, Nabi SAW itu kemudian beberapa saat tidak menerima wahyu, sehingga orang-orang Arab, kafir Quraisy waktu itu, Muhammad, mana temanmu nggak datang? Setanmu mana nggak datang? Nah, sebutan setan itu adalah mereka sematkan kepada malaikat Jibril. Jadi gitu, disematkan. Nabi Muhammad juga dapat pelecehan verbal, malaikat Jibril juga demikian, dapat pelecehan verbal. Jadi ini disebut sebagai orang gila. Disebut orang gila Bapak Ibu, padahal dia adalah bukan gila. Sama sebagaimana kita, orang yang waras, disebut gila kalau marah itu wajar. Itu bentuk pembelaan, penegasan, saya bukan gila. Tapi nggak usah dibalik, diputar-putar, nanti malah jual beli kata, sama-sama tidak baik. Saya tidak gila ya, nggak gila. Maka di ayat 23, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad, dan sungguh, ada lam taukid, ada qad taukid, sungguh. Ra'ahu, dia Nabi Muhammad benar-benar melihatnya, malaikat Jibril, bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Jadi pernah melihat malaikat Jibril nih, dan sungguh dia Nabi Muhammad telah melihat dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj, pada waktu Mi'rajnya. Nah, maka nanti disebutkan bahwa Nabi melihat bentuk yang asli 2 kali dalam hidupnya. Pertama ketika berada di Gua Hira, turun surah Al-Muddatsir. Yang kedua adalah saat Mi'raj. Besar, nggak usah dicari bentuknya, banyak yang mengilustrasikan bentuk malaikat Jibril. Nah, jamaah rahimakumullah, maka di sini dilanjutkan lagi. Setelah Allah tadi menguatkan wa ma sahibukum bimajnun, temanmu Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Jadi di sini adalah Allah menguatkan Nabi Muhammad di tengah-tengah tuduhan bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila. Kenapa dulu Nabi Muhammad tidak dituduh dengan ijazah? Kenapa? Enggak ada gitu. Kenapa tuduhannya adalah gila? Karena itu adalah upaya untuk menjatuhkan, sehingga nanti produk yang disampaikan itu tidak bisa diterima. Nabi Muhammad membacakan Al-Quran itu tidak diterima karena dia gila. Nabi Muhammad kemudian bersama dengan sahabat memberikan nasihat, tidak diterima karena itu ucapan orang gila. Selalu ada usaha orang yang menjatuhkan demikian. Termasuk juga orientalis yang kemudian menjatuhkan, membidik Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tidak sah. Semua riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah adalah tidak pas dan tidak bisa diterima. Kenapa? Dia masih anak kecil. Dia masih anak yang kemudian ingusan. Kenapa kau sudah menyampaikan pesan agama yang begitu mulia? Tidak bisa diterima. Selalu kemudian mencari celah untuk menjatuhkan Abu Hurairah, sehingga berarti kurang lebih nanti 2.700 hadis itu menjadi tidak terpakai dalam Islam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Selalu ada orang yang kemudian menuduh-nuduh kayak gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidamin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dan dia Nabi Muhammad bukanlah orang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. Jadi Nabi Muhammad sendiri itu bukan orang yang kikir, yang pelit. Kalau ditanya itu akan kemudian menjelaskan.
Bukan yang katbul ilmi, menyembunyikan ilmu, atau kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, bukan. Tapi ditanya akan selalu dijawab. Kalau Nabi Muhammad tidak tahu, maka Allahu a'lam, Allah lebih tahu dan menunggu wahyu. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Wahai Muhammad, orang kalau mati ruhnya itu di mana? Kemana? Nabi Muhammad tidak bisa menjawab karena Nabi Muhammad tidak tahu. Maka kemudianlah ditunggu sampai kemudian turun wahyu. Nunggu sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 14, 15 hari, itulah kemudian terkait dengan yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min indi rabbi. Ruh itu berada di sisi Tuhanmu, di sisi Allah. Sehingga Nabi Muhammad juga tidak bisa menyebutkan, oh itu orang mati masih duduk di jendela rumahnya, itu kemudian masih duduk di sana. Itu enggak ada. Nabi Muhammad tidak tahu. Kalau sekarang ini pada berbicara terkait dengan ruh gentayangan, itu bukan ruh. Nabi Muhammad tidak tahu. Kalau jin lebih mendekati, jin korin. Tadi pagi ada pengajian, kita dikejutkan sama pengumuman, siapa yang bawa kendaraan AB nomor sekian, tolong didatangi, mobilnya jalan sendiri. Kaget, mobilnya jalan sendiri Pak. Itu padahal pagi-pagi mobilnya jalan sendiri. Kita nggak tahu jalan sendiri, apakah jin korinnya yang nyetir atau belum di handrem gitu misalkan gitu. Jalan sendiri gitu, jalan sendiri. Jamaah rahimakumullah, liman syaa minkum ayyastaqim. Di ayat yang ke-25 dulu, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Al-Qur'an itu bukan perkataan setan, bukan ucapan setan. Kan kalau kita lihat bapaknya Khalid bin Walid, namanya Walid bin Mughirah, itu dia secara terang-terangan mengakui bahwa yang diucapkan Nabi Muhammad itu bukan ucapan Muhammad, itu kalimatnya bukan dari Muhammad, bahkan bukan dari manusia manapun, bahkan bukan dari dirinya. Kenapa? Saking indahnya dan tidak mampu membuat semisalnya. Kan yang bisa memahami keindahan Al-Quran adalah yang paham bahasa Arab kan. Kalau kita tidak paham atau kurang paham kan cuma hanya bisa menikmati, tapi yang paham itu bisa menilai. Sebagaimana kalau kita yang di Jawa paham dengan bahasa Jawa kromo alus, kromo inggil, kromo yang gang alus banget itu. Saking alus saya sudah bicara, sudah pakai bahasa kromo alus mana? Saking alusnya nggak kedengaran. Saking alusnya. Yang bisa menilai adalah orang yang paham bahasa itu gitu. Sama bahasa Arab. Misalkan kalau kita mengatakan, misalkan gitu Bapak Ibu, kubun syayyun masjidun kabirun maktabun firasun nahrun kabirun tawilun kasagirun hadza. Intinya di mana? Orang menilai itu adalah bahasa Arab, padahal juga ngaco saya ngomongnya gitu. Tapi yang nggak apa-apa, bagus ya bahasa Arab. Nggak juga, itu ngaco itu. Dan nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Bagi orang yang tahu, ngomong apa toh? Sama seperti orang kalau benar mengatakan malakum takakatum alayya katakakuikum ala kulli di jinnatin ifrankiu anni. Kata ifrankiu anni itu orang nggak tahu artinya. Ifrankiu anni. Jadi orang tidak tahu artinya kecuali mencari tahu. Ini kata ifrankiu anni itu muncul kapan? Malakum takakatum, kenapa kalian tertawa terbahak-bahak? Alayya katakuikum, sebagaimana kemudian seperti ketawanya jin. Ifranki'u anni, nyahlah engkau dariku. Nah, mencari makna ifranki'u anni itu ditelusuri pada waktu kata itu diucapkan tahun berapa dan dicari tahu waktu itu kata itu maknanya apa, baru dapat. Jadi saking asing maknanya, dan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak ada makna yang asing, karena dalam surah Al-Qamar sudah Allah kemudian sebutkan, sudah Allah kemudian beri kemudahan di dalam surah Al-Qamar. Dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, ayat yang ke-17. Kemudian di ayat 22, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, ayat 22. Ini yang 17 menika, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur'an. Jadi mudah Al-Qur'an itu Bapak Ibu, mudah dibaca, mudah dipahami, mudah diamalkan, mudah diajarkan dan dibela. Diulangi pada ayat 22, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran.
Diulangi dalam ayat 32. Ayat 32 disebutkan menikah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran. Ditutup pada ayat ke-40. Tutup ayat 40 menikah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran. Tapi pertanyaan ini, fahal mim muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ini pertanyaan. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dikatakan Al-Quran itu mudah, kok susah ya? Loh, serius tidak? Perlu keseriusan dalam kemudian membacanya, belajar tahsinnya, maliki, makili. Oh salah, kebalik. Maliki, maliki, makili. Kan memang proses belajar, jadi tidak usah kemudian dimarahin, karena proses itu semuanya berproses. Siapapun dari kita, sebagus bacaan imam sholat, perlu ada proses, pasti dulu berproses untuk bisa membaca. Ini walladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sesiapa yang mahir membaca Al-Qur'an, maka pahalanya adalah dia dikumpulkan bersama dengan malaikat yang baik lagi mulia. Walladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa yatata'ta fihi syakun alaihi lahu ajrani. Yang baca Al-Qur'an kemudian terbatah-batah, yatata'ta, karena masih belajar, panjang pendeknya belum tepat, makharijul hurufnya belum tepat, tapi dia tetap berusaha untuk bisa. Kemudian juga sifat hurufnya belum tepat, tapi masih belajar, maka lahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala karena Al-Qur'an yang dibaca setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Yang kedua adalah usaha dia untuk bisa membaca Al-Qur'an. Jadi ini kemudian keutamaan orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu pernah tidur ditindih sama Al-Qur'an? Bapak-bapak biasanya kalau tidur ditindih sama Al-Qur'an, Al-Qur'an di atas dadanya, jadi terlentang, kemudian Al-Qur'an di atas dadanya. Nyaman toh? Nyaman. Dia membaca Al-Qur'an sambil berdiri, habis itu kemudian duduk, kemudian selonjoran, agak miring baca Qur'annya, kemudian terlentang, udah kemudian jatuh di atas dadanya. Saking lelahnya membaca Al-Qur'an. Sesiapa yang kemudian disibukkan dengan Al-Qur'an, maka Allah akan kasih sesuatu yang baik, yang bahkan lebih baik dari apa yang diminta oleh kebanyakan orang. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, menikah nggih, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi kita seneng, bahkan kalau misalkan sehari kita menyisihkan setengah sampai 1 jam untuk membaca Al-Quran, sekalipun kita capek, itu senang Bapak Ibu. Alhamdulillah saya dicapekkan dengan Al-Quran. Mohon maaf, ada nggak kemudian yang baca Quran lama-lama kemudian mohon maaf matanya jadi hitam gitu? Aduh, matanya hitam. Enggak, tidak beda dengan kemudian gadget. Jadi dalam kitab ini, bisa baca apa mboten nggih Pak nggih? Ini tulisan tangan menika. Asli. Niki asli. Yang asli lagi menika. Ini tulisan tangan 101. Bagi saya sendiri juga susah untuk membaca ini. Tapi bagi orang-orang yang memang ulama itu kemudian bisa membahasakan, jadilah buku ini. Ini tadi yang kemudian ditulis bunyinya seperti ini. Namanya adalah Makhtutat atau kemudian filologi. Kitab Turos. Turos itu adalah klasik. Bapak siapa? Saya orang Turos. Saya orang klasik. Karena sudah berusia. Kita di bab 1 nggih. Di sini tadi yang kita khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. 2 hal Bapak Ibu, kita tidak berhenti pada 1. Kalau berhenti 1 adalah mempelajari Al-Quran saja, tetapi kita juga perlu mengajarkan. Wah Ustaz, saya kan nggak pede kalau ngomong di depan umum. Mengajarkan itu tidak harus kemudian bicara di depan umum, bisa dengan putra putri, itu juga mengajarkan. Ustaz, saya tuh nggak berani kalau berdiri di atas mimbar. Saya juga nggak berani Pak, mimbar ini tinggi, gimana kalau kita berdiri di atasnya lebih tinggi lagi, ngeri-ngeri sedap. Maka bisa disampaikan kepada 1-2 orang. Ini kita ngambil peran. Kenapa? Menjadi orang terbaik tidak harus memerlukan banyak biaya. Bahkan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, bisa menjadi orang yang terbaik. Yuk belajar.
Hari ini kita mengambil peran yang pertama ini Bapak Ibu, ta'allamal Quran. Kita mempelajari surah At-Takwir. Bapak Ibu baru di sini, belum di sini. Wa 'allamahu, mengajarkan nanti kembali pada putra-putrinya, kalau dengan suami istrinya atau sedang dengan komunitasnya, cerita sedikit dari apa yang disampaikan. Itu menjadi orang yang terbaik. Ada lagi mengamalkannya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Ini yang mahir. Mahir itu adalah lancar. Baca Al-Qur'annya lancar seperti bacaan Bapak Ibu. Nggih, enggak usah malu dengan usia kita yang mungkin sudah tidak muda lagi. Itu tetap belajar. Mumpung Allah masih beri kesempatan. Ini aji mumpung yang baik. Pung nak pung no. Napa menika? Mumpung enak, mumpung ono. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada yang mengajarkan. Nah, jadi kita bersyukur Bapak Ibu punya putra-putri yang sudah dewasa. Mas, bisa nggak Bapak diajarin baca Quran? Bisa Pak. Mbak, bisa nggak Mama diajarin baca Quran? Bisa Ma. Di mana Ma? Itu seneng. Jadi kan nggak malu. Kalau misalkan tidak ada waktu ke masjid untuk belajar, di rumah dengan putra-putrinya. Nak, bisa nggak Bapak diajarin baca Quran? Nggak bisa ya Pak. Loh, kamu nggak bisa baca? Nggak bisa. Loh, gimana tuh nggak bisa? Kamu kan tak sekolahkan. Lah Bapak kan nggak pernah ngajarin saya baca Quran, gimana mau bisa? Kena lagi. Udah sama-sama belajar, nggih. Aji mumpung. Nah, kalau yang terbata-bata dapat 2 pahala seperti yang kita sampaikan tadi. Ada 4 macam orang antara dia dengan Al-Quran yang ada dalam dirinya. Pertama adalah disampaikan seperti utrujah. Utrujah ini adalah kalau nomor 4, utrujah mana sifatnya? Dia seperti buah yang kemudian manis. Semerbak aroma harum, kalau dimakan rasanya manis dan tidak ada orang yang enek atau mual dengan bau dan rasanya. Mungkin kita susah mencari di tempat kita. Cari rambutan rasanya manis tapi kemudian nggak ada baunya. Kita ngomong masalah durian juga baunya enak, kemudian rasanya manis, tapi semua ada orang yang enek dan muntah kalau kena baunya. Napa malih? Susah. Tapi ini adalah sifat sesuatu buah yang kemudian orang suka. Kesemek persa Bapak Ibu, kesemek. Pernah ya? Pernah makan kesemek? Tidak ada baunya kan? Tapi dimakan manis. Kepel, ngertos kepel? Jarang. Mas tahu kepel Mas? Tahu ya? Itu mahal pohon buah kepel. Lama berbuah tapi kalau sudah berbuah insya Allah terus menerus. Itu tidak ada baunya tapi juga manis. Sawo misalkan dan sebagainya. Jadi cari perumpamaan yang bagus. Siapa itu? Mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an. Seorang mukmin yang rajin membaca Al-Qur'an. Dari mana kita tahu rajin? Pakai kata yaqra'u. Qara'a yaqra'u dengan fi'lul mudhari', qara'a yaqra'u. Jadi terus menerus. Maka sifatnya seperti utrujah, mengeluarkan semerbak harum dan rasanya manis. Manisnya karena dia beriman dan auranya terpancar dari Al-Qur'an yang dibaca. Gitu. Coba Pak tak jilat, Bapak kan mukmin, manis gak kulitnya? Ya enggak juga. Ya, misalpun 5 hari gak mandi ya enggak manis gitu. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, aromanya harum, rasanya manis. Bagaimana kalau sebaliknya? Mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Mukmin iya, sibuk iya pasti, tapi tidak membaca Al-Qur'an. Kalau dia tidak membaca Al-Qur'an, bagaikan tamrah, buah kurma. Sekalipun ditata Bapak Ibu, di atas meja kurma yang banyak, kalau kita lewat depannya bau kurma, bau kurma ya. Pernah Bapak Ibu mencium bau kurma? Tidak. Tapi kalau dimakan rasanya manis. Manis karena iman dan tidak ada aromanya karena dia tidak membaca Al-Quran. Ini adalah aura. Kalau bahasa kita inner beauty, kecantikan dari dalam. Jadi auranya itu terpancar Bapak Ibu, terpancar. Ketika ada razia, permisi Pak. Iya permisi. Razia sepeda motor. Silakan Bapak lanjutkan perjalanan. Loh, kan saya belum ditanya. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah apa? Sudah tahu. Bapak punya SIM dan juga punya STNK. Lah kok tahu dari mana? Ya saya kan tetangganya Bapak. Udah tahu gitu. Oh gitu. Ya. Bukan karena saya baca Quran kan? Oh kali itu saya tidak tahu Pak gitu.
Jadi itulah terpancar, auranya itu terpancar Bapak Ibu. Tetapi wa mathalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an. Ada enggak orang munafik yang baca Quran? Ada. Ada enggak orang munafik yang sholat? Ada. Justru disebut munafik karena demikian. Munafik yang zakat, munafik yang puasa, munafik yang haji. Semua amalan ibadah tadi dilakukan untuk menutupi identitas asli dalam dirinya, sehingga orang kemudian terkesima dengan luarannya. Ya, tapi kita jangan menuduh orang lain munafik. Munafik itu jangan. Tuduhan itu tidak tepat, kembali pada si penuduh. Nah, kalau kita lihat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, asfali. Di kerak neraka yang paling bawah, asfali minan nar. Nih, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walang tajid lahum nasira, dan tidak akan pernah mendapatkan penolong. Bahaya. Tapi munafik kan ada dua. Satu munafik i'tiqadi, yang kedua adalah munafik khuluqi. Nah, biasanya kalau orang kamu munafik, itu tuduhan adalah munafik khuluqi, akhlaknya yang tidak sesuai, berbohong, tidak melaksanakan amanah, kemudian menyelisihi janji, itu kemudian munafik khuluqi. Tidak bagus semuanya, baik munafik khuluqi maupun i'tiqadi, keyakinan, itu juga tidak bagus semuanya. Jamaah rahimakumullah, itu orang munafik yang baca Quran bagikan raihanah, bunga melati misalkan, kalau dicium harum, tapi kalau dimakan rasanya apa Bapak Ibu? Pahit. Nate Pak. Pahit. Memang bunga itu rasanya pahit. Ada nggak bunga yang kemudian bisa dimakan? Ayo, bunga apa yang bisa dimakan? Bunga kecubung yang diolah untuk sayur niku bunga kol, dia tahu? Brokoli. Nah, itu yang bisa dimakan. Tapi ini raihana bukan bunga brokoli, bunga yang kemudian baunya harum, tapi kalau dimakan rasanya pahit. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'ana, sudah munafik tidak baca Quran bagaikan hanzulah. Hanzulah itu tidak ada aromanya, rasanya pahit. Napa menika? Brotowali napa nggih? Brotowali nggih. Brotowali kecepit, sudah brotowali kecepit nisan. Itu malah menjadi pahit. Oleh karena itulah ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Allah sudah menyiapkan perangkat. Allah mau mengetahui, karena nanti Nabi Muhammad akan dihina, akan digila-gilakan. Orang akan menyerang, satu menyerang Nabi Muhammad, yang kedua adalah menyerang Al-Quran yang diturunkan, yang ketiga adalah menyerang malaikat Jibril. Malaikat yang dibenci oleh orang Yahudi adalah malaikat Jibril. Orang Yahudi kalau dengan malaikat Jibril, marahnya itu marah sekali. Kenapa Bapak Ibu? Karena malaikat Jibril itu yang membongkar keburukan-keburukan orang Yahudi melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau disebut malaikat Israfil, mereka senang-senang saja. Malaikat kesuburan, menurunkan hujan, kesejahteraan. Tapi kalau dengan malaikat Jibril mereka marah. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Dengan Al-Quran Allah bisa mengangkat derajat suatu kaum. Wa yadau bihil akharin, dan dengan Al-Quran Allah bisa merendahkan, menghinakan suatu kaum. Tergantung bagaimana kaum ini berinteraksi dengan Al-Quran. Gitu. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, maka dia akan datang pada hari kiamat syafi'an, menjadi penolong li ashabihi, bagi pemiliknya. Dalam riwayat yang semisal, hadis yang lain menunjukkan sampai Al-Quran itu menjadi pembela. Ya Allah, jangan engkau masukkan dia ke neraka, dia telah membaca aku. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan menjadi penolong bagi pemiliknya pada hari kiamat. Sampai kemudian puasa mengatakan, yaqulu syam rabbi mana'tu ta'ama wa syahawat bin nahar. Ya Allah, saya melarang dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, karena dia melakukan aku puasa. Fasyafi'ni fihi, maka jadikanlah aku sebagai penolong baginya. Wa yaqulul Qur'an, Quran bisa berbicara dengan izin Allah. Rabbi mana'tuhu an-nauma bil-lail, saya melarang dia untuk tidur di malam hari. Jadi kalau lihat dalam hadis ini, membaca Al-Quran di malam hari pun memiliki keutamaan. Misalkan Bapak Ibu kemudian terbangun di jam 2 pagi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kemudian tidur lagi. Nah, itu sudah baca Al-Qur'an. Satu ayat itu. Sudah dapat kemuliaan. Ya ditambah lagi ya wudhu, karena ada sunnah-sunnah dan adabnya berwudhu menghadap ke kiblat, itu adalah termasuk sunnah-sunnahnya. Al-Quran akan menjadi penolong. Nah, kalau kita mendengar suara orang baca Al-Quran, kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin bisa baca Al-Quran sefasih beliau, seindah suaranya beliau, seramah dan juga senyaman suara beliau. Itu boleh, itu tidak termasuk hasad. Kalau hasad adalah menghilangkan, menginginkan kenikmatan pada orang lain dan hilang dari orang tersebut kenikmatan itu namanya hasad. Tapi kalau kita ingin seperti apa yang dilihat di hadapan kita, itu boleh-boleh saja. La hasada illa fitnataini, tidak termasuk hasad pada dua perkara ini. Rajulun atahullahul Qur'an fawayakumu bihi an al-laili wa an an-nahar. Seseorang yang diberi Al-Qur'an oleh Allah, kemudian dia membacanya di malam dan juga di siang hari. Wa rajulun atahullahul mala, Allah memberikan harta pada seseorang, jadi orang kaya. Fa wa yunfiquhu an al-laili wa an an-nahar, diinfakkan di siang dan juga malam hari. Maka itu tidak termasuk hasad atau termasuk iri. Saya kok pengin dia ya kaya. Kenapa? Karena dengan kaya bisa membantu banyak orang. Ya, itu yang bagus. Tapi di bagian akhir ini, jamaah rahimakumullah, ini yang tadi kita sebut. Man syaghalahul Qur'anu, sesiapa yang disibukkan oleh Al-Quran, wa dzikri, dan mengingat aku, mengingat Allah, an mas'alati, dari masalah-masalahku, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin, aku akan memberi yang terbaik yang pernah saya berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Nah, kita disibukkan dengan Al-Quran. Bukan, mohon maaf, bukan jualan Al-Quran 5 rial, bukan yang disibukkan dengan jualan Al-Quran. Tapi mengkaji hari ini, baca tahsinnya, kemudian nanti baca tafsirnya, kemudian mencari-cari bagaimana kandungannya, kemudian diamalkan, dihafalkan, lupa, ngulang lagi, terus itu artinya kita disibukkan dengan Al-Quran. Jadi bersyukur kita Bapak Ibu selaku orang tua yang kemudian memiliki putra-putri yang dia sibuk dengan Al-Quran gitu. Pak, saya mau mondok di mana? Pondok Quran mana? Di sana. Jauh, jangan. Kalau sekolah aja di samping rumah ini dekat, kamu nanti bisa makan ke rumah. Kalau di pondok nanti makannya kamu tempe, ikan gereh, ditakut-takuti sama orang tuanya. Kamu nggak boleh bawa HP di sini, kamu bawa HP. Nah, inilah orang tua yang kemudian senang-senang dahulu, tapi nanti Allahu a'lam. Tapi kalau punya anak kemudian ingin mondok, saya ingin mondok Pak, ingin menghafal Al-Quran. Kenapa? Biar jauh dari bapak. Kenapa? Enak ketemu bapak di rumah. Dikasih penjelasan dulu, boleh mondok tapi jangan karena menghindari bapak, jangan ya. Itu sudah diedukasi, pola asuhnya diperbaiki. Oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, kita dengarkan adzan sebelum hadis yang terakhir.
Jamaah rahimakumullah, di bagian ini yang saya kasih warna biru ini menjadi penting juga. Hadis dari Mu'ad bin Anas, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, sesiapa orang yang qara'al Qur'ana, dia membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan mengamalkan dari apa yang dia baca, dia pahami itu. Jadi baca Quran kemudian diamalkan. Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, kedua orang tuanya akan dikenakan sebuah mahkota pada hari kiamat. Bau'uhu ahsanu min dha'i syamsi, yang mahkota itu memancarkan cahaya, cahayanya lebih bagus dari cahaya matahari, fi buyutid dunya, di dunia. Fama zannukum billadzi amila bihadza, maka apa yang kalian sangsikan dengan amalan ini? Oleh karena itulah kita punya anak, kita dorong untuk baca Quran dan diamalkan. Itu nanti kita dapat pahala selaku orang tua. Kita bisa memberi hadiah kepada orang tua kita dengan membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Sudah sejauh ini kita kemudian mengkaji tafsir, maka seyogianya adalah sudah sejauh ini yang kita pahami dari Al-Quran. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sudah dikerjakan kita. Setiap selesai sholat kita membaca itu. Hadis dari Uqbah bin Amir, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebelum tidur Rasul membaca itu, bangun tidur Rasul membaca itu juga, mu'awwidzat. Ketika lewat suatu tempat yang gelap juga membaca itu untuk meminta perlindungan kepada Allah. Ketemu orang yang kayaknya kok takut, bukan berprasangka buruk, membaca itu juga. Itu adalah mengamalkan dari apa yang kemudian kita baca. Nah, itu adalah dari apa yang kita dapatkan kemudian kita amalkan, dan mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu bapak jamaah rahmakumullah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.